Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Zaman sekarang cari kerja secara remote itu kelihatannya gampang ya. Tinggal buka internet, terus ketik aja remote job, dan boom gitu ya. Semua hasil ratusan situs lowongan kerja tuh muncul gitu. Tapi di balik semua itu, ada satu masalah besar sebenarnya ya. Banyak banget job board di luar sana yang ternyata itu nggak aman ya, atau nggak secure gitu. Ada banyak banget postingan yang palsu, ada yang minta bayar di awal, ada juga yang ujung-ujungnya cuma buat ngumpulin data kamu. Di video ini saya bakal kasih tahu kamu cara gampang dan realistis buat milih job board yang bener-bener aman, terpercaya, dan juga nggak buang-buang waktu kamu. Buat kamu yang lagi cari kerjaan secara remote, ini wajib ya kamu tahu biar nggak kejebak scam atau lowongan-lowongan yang palsu. Oke, kita mulai dulu sebenarnya dari pertanyaan kenapa sih kita nih harus waspada gitu ya. Karena ya semakin banyak orang yang pengen kerja remote, semakin banyak juga yang manfaatin itu buat nipu. Bentuknya ini bisa macam-macam ya. Ada job posting palsu yang minta kamu bayar dulu buat akses, kemudian juga perusahaan fiktif yang ngaku-ngaku hiring, website yang kelihatan profesional tapi isinya copy paste dari tempat lain, dan juga form pendaftaran yang ujung-ujungnya malah buat nyedot data pribadi kamu. Dan yang paling nyesek kadang ya, kamu udah apply, udah semangat gitu kan, tapi ternyata nggak ada kabar sama sekali karena ya emang nggak ada sebenarnya lowongannya gitu. Nah, ciri-ciri job board yang nggak bisa dipercaya itu sebenarnya ada banyak ya. Dan sebelum kita bahas cara milih yang aman, kenali dulu nih red flag-nya ya. Nah, ini ada beberapa poinnya. Yang pertama, semua jobnya itu terlalu bagus buat jadi kenyataan atau too good to be true lah. Misalnya contoh gaji $5.000 per bulan, kerjanya cuma 2 jam sehari, terus nggak perlu pengalaman. Ada juga minta kamu bayar dulu buat akses atau buat interview gitu kan. Ini kamu harus hati-hati ya, karena perusahaan yang beneran itu nggak akan pernah minta pelamar atau minta kamu untuk transfer duit dulu. Terus juga ciri-cirinya ya, ada juga link yang tidak konsisten atau ke redirect ke situs-situs yang aneh gitu. Kalau pas diklik malah pindah ke banyak halaman yang nggak jelas, itu udah pasti jelas itu warning ya. Jadi kamu harus hindarin tuh, langsung di skip aja lah. Terus juga nggak ada info yang jelas tentang perusahaannya. Kalau kamu cari nama perusahaannya di Google tapi nggak nemu jejak digitalnya gitu kan, ini patut dicurigain. Oke, terus gimana dong caranya untuk pilih job board yang aman dan nggak bohongan gitu ya? Yang pertama tentu saja kamu harus memprioritaskan job board yang memang sudah terkurasi ya. Gunakan platform yang menyeleksi dulu sebelum menampilkan lowongan, bukan yang asal ambil dari agregator. Ini ada beberapa job board yang sudah terkurasi yang cukup kredibel menurut saya. Yang pertama tentu saja Pert.so ya. Pert.so atau Pert Recruiting Indonesia adalah platform yang secara khusus itu menghubungkan profesional dari Asia Tenggara termasuk dari Indonesia dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Yang bikin beda tentu saja dari fokusnya ya, karena fokusnya ini kerja remote secara full time. Kemudian kamu juga nanti akan di-matchkan dengan perusahaan berdasarkan skill dan juga preferensi kamu, dan juga proses hiring yang diawasi langsung oleh tim Pert ya. Jadi kamu nggak cuman apply asal lempar CV aja, tapi benar-benar di-matchkan untuk posisi yang sesuai. Dan kalau misalnya kamu mau apply dengan segera, silakan aja cek linknya yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, kita masuk ke job board yang kedua, itu adalah We Work Remotely. Platform ini sebenarnya udah lama banget jadi andalan para pekerja remote ya, dan semua lowongan ini sebenarnya di sini udah dikurasi, dan banyak juga perusahaan-perusahaan besar seperti Basecamp, GitLab, dan yang lainnya ya. Biasanya platform ini cocok untuk role di bidang desain, marketing, customer support, dan juga engineering ya. Kemudian yang ketiga, job boardnya ada Remotive ya. Ini fokus ke startup dan tech companies ya. Remotive punya komunitas yang sangat aktif dan juga newsletter mingguan yang bisa ngirimin job listing secara berkualitas langsung ke email kamu. Mereka juga kasih label verified di lowongan yang udah dicek validitasnya. Cocok nih buat kamu yang emang pengen kerja remote di startup teknologi ya. Kita masuk ke job board yang keempat, yaitu adalah Dynamite Jobs ya. Jadi 100% remote ini dan langsung dari hiring manager. Semua job posting yang ada di Dynamite Jobs ini itu sebenarnya remote semua ya, dan mereka punya tim yang ngecek satu persatu tuh postingannya. Banyak juga posisi yang langsung connect ke founder atau ke hiring manajernya. Nah, kelebihannya mereka ini biasanya suka kasih tahu apakah posisi ini urgent dan kapan terakhir itu aktif untuk direkrut ya. Oke, kita masuk ke job board yang kelima, itu adalah Remote OK. Ini adalah agregator dengan filter yang sangat lengkap ya. Remote OK sebenarnya lebih luas lagi jangkauannya, meskipun banyak job posting dari berbagai sumber, mereka punya filter yang super lengkap berdasarkan skill level dan juga lokasi ya. Oke, itu tadi 5 job board yang sangat kredibel menurut saya yang kamu bisa cek semuanya ya. Silakan aja di search. Terus gimana kelanjutannya nih ya? Yang selanjutnya adalah kamu harus cek dulu profil perusahaannya. Sebelum apply, kamu harus cari tahu dulu apakah perusahaan ini ada websitenya, terus juga ada profil LinkedIn-nya atau enggak, atau reviewnya gimana di Glassdoor atau di forum-forum gitu ya, di Reddit misalnya, itu kamu cari tahu dulu lah. Tapi kalau di Pert biasanya perusahaan itu nggak
nggak dikasih tahu di depan ya. Jadi kamu harus ikutin dulu proses rekrutmennya. Tapi ya sebenarnya nggak ada resiko juga karena kan gratis ya kalau di Paired ya. Nggak ada biaya, nggak ada transfer, nggak ada aneh-aneh. Pokoknya ini udah the real legit lah. Dah kalau misalnya kamu dapat akses perusahaannya, terus kamu cek ternyata bodong atau kosong, nggak ada profil di Google ya, ini mah udah auto skip aja gitu ya. Kemudian juga kamu harus perhatikan berbagai format dan nada lowongannya ya. Lowongan yang profesional biasanya itu lebih rapi, lebih jelas, dan juga bisa ngasih tahu job description, skill apa yang dibutuhkan, cara apply-nya gimana, dan juga ada gajinya juga kadang suka dikasih tahu tuh. Coba deh kamu cek aja deh link yang ada di kolom deskripsi di bawah, itu contoh nyata ya kalau dari Paired tuh lowongannya kayak gitu tuh yang legit gitu ya. Kalau formatnya berantakan atau terlalu berlebihan atau banyak pakai kata-kata yang terlalu bombastis, yang terlalu lebay gitu ya, itu bisa jadi tanda biasanya itu bukan job yang asli gitu ya. Nah, yang selanjutnya harus kamu perhatikan adalah jangan apply lewat email pribadi secara asal-asalan, apalagi kalau misalnya kamu diminta apply lewat Gmail atau lewat Yahoo Mail gitu ya dengan nama acak gitu, misalnya hiring project 1235 atau berapa @gmail.com, itu janganlah, itu harus dihindarin lah itu ya. Kemudian perusahaan beneran biasanya pakai domain yang resmi ya, @domain perusahaannya.com gitu ya. Atau kalaupun pakai Gmail, kamu bisa cross check dulu mungkin dari website resminya mereka. Mungkin aja ada Gmail yang memang dipakai sama mereka gitu kan, tapi jarang lah harusnya ya. Nah, ini tips tambahan aja dari saya supaya kamu nggak ketipu ya terkait lowongan-lowongan kerja remote yang udah makin banyak ini ya. Yang pertama, kamu selalu harus simpan ya, ini wajib, itu bukti komunikasi dengan recruiter. Terus yang kedua, jangan pernah kirim data sensitif seperti paspor, KTP, atau nomor rekening sebelum kamu memang bener-bener resmi on board gitu ya. Kemudian yang ketiga, gabung coba deh komunitas pekerja remote. Di LinkedIn juga banyak tuh forum-forumnya saya lihat, supaya bisa tanya-tanya atau bisa validasi secara bareng-bareng gitu ya. Terus yang terakhir, kalau ragu kamu tanya aja. Lebih baik kamu tanya ke orang lain atau tanya ke komunitas atau tanya ke sosial medianya mungkin ya, daripada kejebak sendirian. Ya, kesimpulannya banyak banget sebenarnya ya job board di luar sana yang mungkin kelihatannya itu keren, tapi nggak semua bisa dipercaya. Jadi kamu harus hati-hati. Yang penting bukan sekedar banyaknya pilihan, tapi gimana kamu bisa pilih dengan cerdas dan juga dengan aman. Pakai job board yang sudah terkurasi, validasi perusahaan sebelum apply, dan juga jangan tergoda lowongan yang terlalu sempurna atau terlalu too good to be true gitu ya. Kerja remote itu sebenarnya sangat mungkin ya, karena Paired juga menyediakan lowongan kerja secara remote, tapi jangan sampai karena terburu-buru kamu malah kejebak dan akhirnya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan amit-amit mungkin buang duit juga nantinya gitu ya. Nah, gimana? Apakah kamu pernah kejebak job board palsu atau mungkin pernah ditransfer terus kamu akhirnya transfer karena pasrah, karena udah terlalu desperate untuk dapetin kerjaan, atau mungkin ada pengalaman buruk lainnya? Coba deh tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, kamu ceritain ya, kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan secara remote, kamu cek deh link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company yang company-nya ada di US, ada di Europe, ada di Australia, pokoknya ada di mana-mana lah di luar negeri ya. Di-apply aja sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa dapetin kerjaan remote dari Paired ya. Ya, begitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.